Assalamualaikum semuanya. Bagelen coklat lumer cuman 3 bahan aja. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja tonton sampai habis ya. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway yang aku buat kemarin, kalian bisa langsung aja cek di sini. Selamat buat yang menang. Yang belum menang jangan sedih-sedih karena aku tuh masih ada giveaway gitu loh teman-teman. Jadi pantengin aja semua video aku. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin roti tawar ya teman-teman ya. Aku pakai merek ini. Aku nggak tahu di tempat kalian ada atau enggak. Ini tuh gede banget, harganya cuma 9.000 karena di sini tuh aku cuma mau buat 10 toples aja. Aku bakalan pakai kurang lebih 10 lembar aja ya teman-teman ya. Jadi satu lembar ini tuh bisa buat satu toples gitu loh. Jadi ini aku bakalan iris-iris dulu sebelum aku oven. Untuk irisannya jangan terlalu gede biar nanti muat sama toplesnya ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat aja di video. Ini tuh aku motongnya hampir mirip kayak dado tapi opsional sih. Disesuaikan aja. Pokoknya jangan terlalu gede-gede ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman mau buat terus kayak gak ada roti seperti yang aku punya, bisa pakai roti apa aja ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa pakai rotinya yang ekonomis, jangan pakai yang premium soalnya biar untungnya tuh lebih banyak gitu. Tapi kalau teman-teman pengen ngejual kualitas boleh disesuaikan aja ya teman-teman ya. Tapi di sini aku nyaranin kalau teman-teman pengen bisa dijual harga sekitaran 10 ribuan aja gitu ya. Ya pakainya roti tawar seperti yang aku punya. Jadi ini tuh bener-bener super banyak banget. Harganya cuma 9 ribuan aja dan di sini tuh aku cuman pakainya tuh setengah bungkus gitu loh teman-teman. Karena tadi tuh pakai pisau tuh agak penyet gitu loh teman-teman. Jadi aku pakai gunting aja. Jadi roti tawarnya tuh lebih bagusan digunting-gunting seperti ini daripada dipotong-potong pakai pisau. Tapi disesuaikan lagi ya. Ini sama potongannya aku pakai potongan yang kayak pertama tadi kayak dadu-dadu gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kayak gini aja. Kalau teman-teman butuh rekomendasi roti tawar, kalau kalian bingung-bingung beli roti tawarnya kayak gimana, nanti aku bakalan kasih rekomendasi roti tawar di deskripsi. Tenang aja teman-teman, roti tawar di online tuh banyak banget. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung dapetin roti tawar yang murah tuh di mana. Jadi nanti aku bakalan rekomendasiin di deskripsi ya. Kalian bisa langsung aja cek sekarang juga. Lakukan hal yang sama sampai roti tawarnya tuh habis ya. Tapi dipastiin lagi jangan banyak-banyak teman-teman, disesuaikan sama toples kalian aja. Dan ini dia setelah aku gunting-gunting, aku tuh pakai 10 lembar. Satu bungkus itu isinya 20 lembar ya teman-teman ya. Jadi aku pakainya cuma sekitaran setengah bungkus aja. Ini menurut aku udah cukup banget. Jadi kalau udah seperti ini kita langsung aja panasin oven kurang lebih 10 menit. Kalau ovennya udah panas kita langsung aja oven. Untuk ovennya pakai api yang kecil aja teman-teman, bener-bener super kecil. Kalau kalian pengen warnanya tuh cantik pakai api kecil kurang lebih 25 menit ya. Jadi 15 menit pertama ini aku oven. Setelah itu kita nanti tukar posisi. Ini setelah 15 menit kita langsung aja tukar posisi. Kita oven lagi kurang lebih 10-15 menit. Tapi menurut aku 10 menitan aja itu udah cukup. Pokoknya jangan terlalu lama, sering-sering dicek karena bagelen ini tuh rawan gosong. Apalagi ini tuh aku nggak pakai margarin sama sekali ya. Jadi pokoknya sering-sering dicek aja teman-teman biar nggak keterusan gosong gitu. Ini karena bagian atasnya aja yang belum kering, jadi aku bantu-bantu digoyang-goyang dulu gitu loh teman-teman. Jadi kayak diaduk-aduk, bisa pakai centong atau pakai cara seperti yang aku punya. Jadi digoyang-goyang aja sampai rotinya tuh kebalik kayak gini. Kalau menurut kalian udah selesai diaduk, kita langsung aja oven kembali minimal 10 menit ya teman-teman ya. Kalau mau maksimal 15 menit. Tapi bener-bener yang kedua ini jangan lama-lama. Lanjut, kalau udah selesai kita oven, kita langsung aja siapin coklat lumernya. Di sini aku siapin seperti biasa pengleleh coklat ya teman-teman ya. Ini sebelum aku lelehin, ini sebenarnya udah leleh sih. Aku bakalan timbang gelas coklat. Aku pakai merek Flamboyant dari LG ini. Kalau kalian pengen samaan kayak aku coklatnya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi di deskripsi ya. Ini aku bakalan timbang kurang lebih 250 ml aja.
Ini sebenarnya nggak perlu dilelehin seperti yang aku punya juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, langsung aja. Cuman aku takut minyaknya tuh kayak tidur gitu loh, jadi minyaknya harus dipanasin biar dia tuh lebih leleh dan lebih gampang menyatu sama coklat gitu. Jadi di sini untuk minyaknya aku cuman pakai 50 ml aja ya teman-teman ya, biar glassnya ini fla coklatnya ini tuh biar nggak terlalu kental gitu loh. Jadi kalau kebanyakan juga nanti terlalu encer, kalau terlalu sedikit, kalau nggak dikasih minyak juga dia tuh kayak padet banget, nggak bakal bisa lumer. Jadi biar dia lumer, aku bakalan kasih minyak. Di sini aku langsung aja kasih air panas ya. Jadi alat pengeleleh coklatnya ini tuh cukup pakai air panas saja teman-teman. Jadi air panas dimasukin ke mangkok yang bawah ini. Setelah itu kita taruh coklat yang perlu kita lelehin di atasnya dan kita aduk-aduk sebentar. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh gampang banget nyatunya. Jadi kalau teman-teman suka banget sama coklat yang dilelehin, terus suka panas-panasan ngelelehin coklat, suka panas-panasan buat ngetim coklat, pakai alat ini aja teman-teman. Lebih simple, lebih gampang dan murah. Untuk rekomendasinya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi pengeleleh coklat ini ya. Ini bener-bener udah banyak banget yang check out, jadi kayak rekomen banget dan banyak yang suka juga teman-teman. Aku aja bener-bener kayak ketagihan pakai pengeleleh coklat itu karena setiap ngelelehin coklat aku udah nggak panas-panasan lagi. Lanjut, di sini aku udah siapin toples mini. Ini bagiannya tadi udah dingin ya, jadi kalau udah dingin kita langsung aja siapin toples mininya ini dan kita isi sampai dia penuh. Untuk toplesnya mini ini kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku juga ya. Jadi semua bahan-bahan, alat-alat yang aku pakai ini kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Bener-bener kayak banyak banget yang komen, "Kak, beli ini di mana? Kak, beli itu di mana?" Aku udah cantumin di deskripsi teman-teman. Kalian bisa langsung aja baca semua deskripsi aku. Insya Allah di situ tuh ilmu semua, dari mulai bahan dan berapa harganya aku udah cantumin di situ. Di sini aku udah siapin timbangan, jadi aku bakalan timbang coklat lelehnya ya teman-teman ya. Ini aku nolin dulu. Jadi ini kita nolin, setelah itu kita timbang coklatnya teman-teman, dipasin lagi bagiannya itu penuh ya. Ini kurang lebih aku ngasih coklatnya 30 milian gitu loh teman-teman. Jadi untuk satu toples ini coklatnya tuh 30 mili. Kalau ditimbang kayak gini tuh nggak sisa dan nggak kurang gitu loh teman-teman. Jadi nggak kurang dan nggak lebih, jadi pas kalau ditimbang. Kalian bisa lihat sendiri kurang lebih bentukannya kayak gini ya. Kita tinggal langsung aja tutup. Ini tuh ada segelnya gitu, tuh udah ada pengamannya. Setelah itu kita tutup pakai tutup yang kayak gini. Jadi cocok banget kalau kalian mau bisnis nih. Ini rekomen banget ya teman-teman ya. Modalnya tuh murah meriah. Segini tuh biasanya dijual harga sekitaran 10 sampai 15 ribu, padahal cuman kayak gini doang nih, simple tapi enak banget. Tuh kalian bisa lihat aja ya caranya di video. Aku tuh ngejelasinnya agak beribet gitu karena ya bingung juga sih mau ngejelasinnya kayak gimana, karena ini tuh bener-bener super simple banget. Bisa dijadiin rekomendasi kalau teman-teman bosen nih sama Rice Crispy yang aku rekomendasiin kemarin, diganti aja bagian kayak gini teman-teman. Ini tuh enak banget. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis dan ini dia hasilnya. Satu resep sekitar 10 bungkus kayak gini ya teman-teman ya. Ini tuh bener-bener kayak enak banget sih. Apalagi tadi glass coklatnya tuh aku pakai yang dark coklat gitu, jadi ini tuh rasanya kayak coklat pahit gitu loh teman-teman. Soalnya aku lebih suka coklat pahit daripada coklat manis. Kalau teman-teman nggak suka coklat, bisa divariasikan lagi ya untuk rasanya. Ini bisa pakai strawberry, vanilla, terus pakai apa aja lah, pokoknya banyak ya glass itu teman-teman ya. Itu kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bener-bener kayak sebenarnya banyak banget, cuman karena ngumpul jadi satu di tengah jadi kayak nggak kelihatan banyak. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh crispy banget teman-teman, kayak pecah gitu loh. Pokoknya kita jaga aja apinya biar bagelenya tuh cantik seperti yang aku punya. Ini tuh rasanya enak banget. Kalian bisa langsung aja cobain di rumah. Buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.